Hai sobat pecinta timnas, yuk support timnas Indonesia dengan membeli jersinya. Untuk link pembelian jersey tersebut yang original, kalian bisa langsung klik link di kolom deskripsi dan juga kolom komentar. Hai sobat Bal News, sekedar informasi, kami admin sedang membuat grup Telegram yang nantinya berisikan link live streaming pertandingan, baik itu pertandingan sepak bola timnas Indonesia maupun pertandingan badminton timnas Indonesia, dan juga ada link live streaming pertandingan yang lainnya. Jadi jika kalian yang berminat bisa langsung join grup kami, yaitu grup Telegram. Untuk linknya sudah kami sertakan di kolom deskripsi dan juga ada di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Halo sobat football lovers, kembali lagi di channel Bal News. Nah, kali ini Bal News akan membahas berita mengenai timnas Indonesia pada hari ini, part yang pertama. Namun sebelum kita masuk ke videonya, jika kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke berita pertama. 5 pemain dicoret dari timnas Indonesia gagal tampil di Piala AFF 2022. Inilah daftar namanya. 5 pemain timnas Indonesia terancam dicoret dari timnas Indonesia jelang Piala AFF yang akan dimulai pada 20 Desember mendatang. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama juara bertahan Thailand di Piala AFF. Mereka juara setelah mengalahkan timnas Indonesia. Selain itu ada 2 tim kuda hitam, Kamboja dan Filipina, serta Brunei Darussalam. Persaingan di grup A ini pun diprediksi sengit. Skuad Garuda akan menghadapi Thailand pada laga ketiga tanggal 29 Desember 2022 usai duel dengan Kamboja dan Brunei sebelum melawan Filipina. Timnas Indonesia sendiri saat ini sedang menjalani pemusatan latihan di Bali di bawah arahan pelatih asal Korea Selatan Shin Tae-yong. Pemusatan latihan skuad Garuda sudah berlangsung sejak 28 November lalu. Sebanyak 28 pemain dipanggil untuk menjalani latihan. Namun dipastikan ada sekitar 5 pemain yang akan dicoret dari skuad timnas Indonesia jelang dimulainya Piala AFF nanti. Pasalnya hanya 23 pemain saja yang akan didaftarkan oleh PSSI sebagai bagian skuad timnas Indonesia untuk Piala AFF. Berikut daftar 28 pemain dipanggil pelatih Shin Tae-yong untuk ikut pemusatan latihan. Kiper ada 3, yaitu Nadeo Argawinata, Muhammad Riyandi, dan Syahrul Trisna. Kemudian pemain belakang ada Asnawi Mangkualam, Elkan Bagot, Jordi Amat, Sandy Walsh, Fakhrudin Arianto, dan Rizky Ridho. Kemudian dilanjut ada Muhammad Ferrari, Pratama Arhan, Hansa Muyama, Andi Setio, Edo Febriansyah. Kemudian pemain tengah ada Mark Klok, Sahrian Abimanyu, Marcelino Ferdinand, Rahmat Irianto, Ricky Kambuaya, Zaki Asraf, Yakob Sayuri, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, Sadil Ramdhani. Kemudian pemain depan ada Ilja Spasujevic, Muhammad Rafli, Dendi Sulistiawan, Ramadan Sananta. Ada beberapa pemain yang kemungkinan akan dicoret dari skuad timnas Indonesia, yaitu terutama lini belakang dan tengah, diantaranya Edo Febriansyah, Hansa Muyama, dan Andi Setio. Sayap kiri Zaki Asraf dan striker Ramadan Sananta juga bisa saja dicoret. Kehadiran 2 pemain naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh saat ini sudah sangat menambah kekuatan lini belakang timnas Indonesia. Namun bukan tak mungkin Sandy Walsh juga gagal ikut karena tak diizinkan klubnya, begitu pula bek Elkan Bagot yang tidak mendapat izin. Sementara para pemain abroad di luar negeri dipastikan bisa tampil seperti Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam di lini belakang. Sedangkan lini tengah ada Witan Sulaiman dan Egy Maulana Fikri yang berkarir di Slovakia serta Sadil Ramdhani yang bermain di Malaysia. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut berita kedua, PSSI kumpulkan data pemain keturunan Indonesia dari Amerika hingga Timur Tengah. Utusan PSSI Hamdan Hamidan mengaku bahwa saat ini pikirannya atau pihaknya sedang mengembangkan database untuk mencari pemain keturunan Indonesia yang bermain di Amerika hingga Timur Tengah. Seperti yang diketahui, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memang belum lama ini sibuk mencari pemain keturunan. Hal ini karena Shin Tae-yong mencari pemain keturunan yang diharapkan bisa menambah kekuatan timnas Indonesia U20 di Piala Dunia nanti. Timnas Indonesia memang bakal tampil di Piala Dunia U20 2023 sebagai tim tuan rumah. Untuk menghadapi ajang yang berlangsung pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023 tersebut, Shin Tae-yong pun mencari beberapa pemain keturunan untuk menambah kekuatan timnas Indonesia. Dengan harapan skuad Garuda Nusantara nantinya bisa bersaing selama tampil di Piala Dunia. Situasi ini pun membuat PSSI membentuk utusan untuk mencari pemain-pemain keturunan berkualitas dan pastinya yang dibutuhkan tim pelatih.
Untuk mempermudah pencarian pemain keturunan, Hamdan Hamidan mengaku telah mengembangkan database. Dalam pengembangan data ini, tak hanya Liga Belanda saja yang didata, ia juga memasukkan beberapa negara lainnya. Menurutnya, selama ini memang soal naturalisasi pemain keturunan lebih banyak daripada pemain Belanda karena memang memiliki sejarah dengan Indonesia. Namun dalam pencarian pemain keturunan dan demi kemudahan Hamdan menguatkan PSSI mengatakan mulai mendata dari berbagai negara seperti Amerika hingga Timur Tengah. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut berita ketiga, Sintayong putuskan nasib Zico Sore dan Rafael Struijk jadi naturalisasi. Zico Sore dan Rafael Struijk sudah memenuhi panggilan bergabung timnas U20 selama agenda pemusatan latihan di Eropa. Kini Sintayong sudah memutuskan nasib kedua pemain tersebut. Zico dan Rafael bergabung ke TC Timnas Indonesia pada 20 November lalu. Mereka juga dipercaya untuk tampil di pertandingan uji coba. Kedua pemain ini menjalani sesi trial diproyeksikan untuk membela Timnas Indonesia U20 di Piala Asia nanti. Utusan PSSI yang mengurus proyek naturalisasi Hamdan Hamidan mengatakan bahwa Sintayong sudah mengambil keputusan soal dua pemain tersebut. Sintayong juga sudah mengirim surat resmi ke PSSI soal pemain pilihannya. Nantinya proses naturalisasi pemain pilihan Sintayong akan dibarengi dengan Justin Hubner dan Ivar Jenner. Ini untuk mempermudah proses administrasi pemain-pemain keturunan terpilih yang akan berlaga di Piala Dunia U20 tahun depan. Proses naturalisasi Justin Hubner dan Ivar Jenner berbeda dengan Zico dan Rafael. Justin dan Ivar sudah dianggap layak oleh Sintayong untuk dinaturalisasi. Adapun Zico dan Rafael adalah pemain keturunan Indonesia yang merumput di Belanda. Zico adalah penggawa PSV Zwolle, sementara Rafael adalah berseragam ADO Den Haag. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Jika kalian setuju, silakan tulis di kolom komentar untuk naturalisasi Zico dan Rafael. Lanjut berita keempat, Elkan Bagot tak akan dilepas Gillingham FC demi Piala FA, nasib timnas Indonesia terancam. Salah satu bintang muda timnas Indonesia, Elkan Bagot, ramai disorot lantaran prestasinya baru-baru ini di turnamen Piala FA Inggris dengan membela tim Gillingham FC. Elkan Bagot mencetak gol untuk Gillingham FC dan membawa tim tersebut ke babak 64 besar Piala FA atau round 3 FA Cup. Namun prestasi Elkan Bagot di Piala FA ini membuat publik penasaran akan nasib timnas Indonesia di Piala AFF nanti yang akan diselenggarakan pada 20 Desember. Menurut informasi terbaru, Elkan tidak akan dilepas oleh Gillingham FC demi kelanjutan Piala FA Inggris. Elkan masih dibutuhkan oleh salah satu tim terkuat di Liga Inggris tersebut untuk memperkuat performa di lapangan hijau saat melawan musuh-musuh lainnya. Terlebih di pertandingan berikutnya, Gillingham FC akan bertemu dengan Leicester City dan Wolverhampton. Itu artinya di awal laga Piala AFF 2022 Elkan akan absen atau tidak akan ikut membela timnas Garuda. Gillingham FC mengatakan bahwa akan melepas Elkan untuk armada Sintayong jika Indonesia berhasil masuk ke babak semifinal Piala AFF. Posisi bintang muda sepak bola tanah air itu dinilai cukup penting dalam turnamen FA Cup atau Carabao Cup. Sebab itulah Gillingham FC tak akan melepas Elkan Bagot untuk timnas Indonesia hingga batas waktu yang ditentukan. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silakan tulis di kolom komentar.